keadaan dilaporkan dari kilometer 156 jalurnya Bandung. Apa kabar sahabat, kita buka informasi mengenai video yang viral di media sosial pemirsa. Ini adalah video aksi kejar-kejaran petugas kepolisian PJR Tol Cikopo Palimanan dengan pelaku pencurian ban serep di ruas tol Cipali kilometer 156 Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Yang Anda saksikan ini adalah video amatir aksi kejar-kejaran petugas kepolisian Satlantas PJR Unit 6 Tol Cipali, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat pada saat melakukan pengejaran pemirsa terhadap komplotan pencurian ban serep kendaraan truk di ruas tol Cipali, kilometer 156 Majalengka. Aksi pengejaran para pelaku ini ada total 20 menit pemirsa, ada 5 pelaku yang kemudian berhenti di pinggir jalan tol untuk bersembunyi. Petugas pun terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan dan kemudian berhasil menangkap para pelaku, termasuk mengamankan 1 orang pelaku. Para pelaku ini membuat resah setelah kerap mencuri ban serep pada kendaraan besar dan juga truk yang telah beristirahat di pinggir jalan tol atau rest area. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Halo, selamat pagi. Sehat dong harusnya, Alfa. Sehat tapi masih gondok. Itu dia, amarahnya masih berasa amarahnya. Kenapa tadi kita buka dengan informasi seputar pencurian ban serep? Karena kita akan mau bahas soal pencurian juga, pencurian poin di kualifikasi Piala Dunia. Wah, kalau saya nganggapnya gitu ya, pencurian poin. Wah, banyak yang bilang rampok kemenangan Indonesia gitu ya. Jadi amarahnya masih ada sampai saat ini. Apakah kemudian nanti akan ada tindakan lebih lanjut terhadap sang wasit? Ya. Pertanyaannya kan. Kain kasa dipakai berenang. Aduh, cakep. Kain kebaya dijemur angin-angin. Cakep. Indonesia hitungannya menang. Yes. Wasitnya aja suka manjang-manjangin. Aduh, sampai netizen komentarnya lucu-lucu ya, Fat ya. Banyak banget. Ada yang ngajarin cara berhitung 90 ditambah 6. Jadi 99. Ngeselin emang. Tapi kita akan bahas itu semua di Apa Kabar Indonesia nanti di sesi diskusi di segmen ketiga. Tapi kita buka dulu Apa Kabar Indonesia pagi. Dari informasi pilihan berikut ini pemirsa, ada pelaku pencurian sepeda motor yang ditangkap polisi saat sedang bersembunyi di rumah tetangganya. Jadi sebelumnya pemirsa, polisi ini mengejar pelaku. Namun pelaku kabur dan bersembunyi di salah satu rumah di Jalan Cumi-Cumi, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Polisi yang tahu kalau posisi pelaku ini di mana langsung menggerebek rumah tersebut. Polisi tangkap pelaku saat bersembunyi di dalam rumah. Polisi kemudian menangkap pelaku karena baru saja diketahui mencuri sepeda motor. Namun pelaku kabur saat akan ditangkap. Pelaku adalah pencuri sepeda motor yang sudah beberapa kali nih ditangkap polisi juga dengan kasus yang sama. Jadi udah kenal nih sebenarnya antara polisi dan pelaku. Jadi udah tahu Anda mau kemana, saya sudah paham. Jadi kurang kreatif. Kalau mau bersembunyi yang jauhan dikit, jangan ke rumah tetangga. Ketangkep kayak begini. Kalau mau jangan nyuri gitu. Itu yang benar pemirsa. Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Ini informasi mengenai sejumlah warga. Ada yang warga ini tengah duduk-duduk sebenarnya di depan kantor Kelurahan Husein Sastra Negara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat. Tiba-tiba ditodong orang tidak dikenal. Sebelumnya ia mengendarai motor dan mengaku dari pihak kepolisian. Ya, ini ada video CCTV-nya ya? Ya, harus hati-hati ya pemirsa ya. Ini kalau Anda lihat, ini video CCTV-nya merekam nih. Ada kejadian penodongan menggunakan pistol terhadap warga yang sudah menongkrong di depan kantor Kelurahan Husein Sastra Negara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat beberapa hari yang lalu. Jadi tiba-tiba pelaku ini kemudian datang menodongkan senjata, kemudian dari arah Jalan Arjuna menghampiri para korban dan langsung menodongkan pistol tersebut nih pemirsa kepada warga sedang nongkrong di depan kantor kelurahan. Nah, jadi berjumlah 2 orang pelaku ini mengendarai sepeda motor dan mengaku dari kepolisian. Namun setelah menodongkan senjata dan mengancam para pelaku pula, kemudian pelaku ini merampas 2 ponsel milik warga. Setelah itu langsung kabur entah kemana. Jadi warga yang menjadi korban penodongan dan juga perampasan handphone tersebut telah melapor ke pihak kepolisian Polsek Cicendo. Harusnya bisa segera tertangkap karena sudah ada rekaman CCTV-nya, identitasnya mungkin akan segera terungkap. Kita akan tunggu ya, ini bisa jadi pelajaran agar tidak jadi kewaspadaan juga. Pasti jadi kewaspadaan untuk kita semua ya. Oke pemirsa, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Ini ada seorang perampok minimarket bersenjata tajam ditangkap oleh anggota Reskrim Polres Semarang. Pelaku dalihnya adalah melakukan aksinya karena butuh uang untuk biaya pengobatan sang ibu. Aduh, tapi harusnya yang halal juga dong ya. Betul, jadi tidak berkah. Akhirnya tangkap polisi, ibunya siapa yang ngurus kalau begini? Betul. Nah, penangkapan ini dilakukan polisi berdasarkan hasil rekaman CCTV yang memang menunjukkan wajah pelaku dengan jelas. Pelaku ditangkap saat ia pulang ke tempat kos yang tidak jauh dari lokasi perampokan. Nah, tersangka ini merupakan mantan satpam ironisnya.
yang harusnya melindungi masyarakat malah melakukan hal seperti ini. Dia sudah 3 bulan tidak bekerja dan saat beraksi tersangka ini sempat menyekap 2 pegawai minimarket dan berhasil menggondol uang senilai 4,2 juta rupiah serta ada 2 unit telepon genggam. Nah, dari penangkapan ini polisi menyita barang bukti berupa 2 unit telepon genggam dan juga jaket yang dipakai oleh tersangka saat melakukan aksinya. Ini dia videonya, terekam jelas wajahnya pemirsa. Oh, parangnya juga. Ya pemirsa, ada 2 orang lagi yang tidak dikenal ini mengaku sebagai polisi. Mereka juga menodongkan benda mirip pistol ke sejumlah orang yang tengah berkumpul di Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku juga mengancam dan juga merampas ponsel warga yang tengah nongkrong. Nah ini informasi yang tadi sempat kita sampaikan di awal. Bagaimana kemudian kejadiannya seperti ini, banyak sekali orang yang bermodus seperti ini gitu. Iya, ini harus kita informasikan lagi karena jadi kewaspadaan untuk kita semua ya pemirsa ya. Dari aksi-aksi semacam ini pemirsa kita harus belajar bahwa memang jangan mudah percaya dengan orang lain. Alfa, terlebih orang-orang baru yang tadi kenal. Dan jadi pelajaran juga, jangan suka nongkrong malam-malam juga. Jadi betul. Sasaran. Lakukan aktivitas-aktivitas yang lebih produktif ya. Nah, kalau kita beralih ke informasi lain ke Jakarta, misalnya pemirsa, ini ada informasi sebuah bangunan kontrakan 50 kamar di Jalan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat ludes terbakar pada Jumat siang. Ya memang banyaknya material bangunan yang terbuat dari kayu ini membuat api dengan cepat membesar lalu kemudian merambat ke sejumlah kamar-kamar lainnya dan bangunan lainnya. Nah, petugas pemadam kebakaran dibantu oleh warga harus berjibaku memadamkan api ini. Diduga api pertama kali muncul akibat ada kebocoran selang regulator gas saat digunakan untuk memasak. Api baru berhasil dipadamkan selama 1 jam setelah 22 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Sementara itu tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Itu pasti pada saat kejadian karena ada 50 kamar di sana, tentu warga penghuninya langsung berhamburan keluar ya pada saat kebakaran hebat itu terjadi ya. Pastinya ini membuat panik, harus jadi kewaspadaan juga. Pastikan regulator terpasang dengan benar agar tidak terjadi hal-hal semacam ini. Ya, tidak hanya di Jakarta, Fat, kalau kita lihat ini di wilayah Makassar misalnya, 1 unit rumah berlantai 2 pemirsa di perumahan Nusa Tabalan, Rea Indah, Makassar ini juga ludes terbakar. Jadi api diduga akibat sang anak bermain korek api di dalam rumah dan juga kemudian membakar kain korden hingga menghanguskan rumah tersebut. Dalam video amatir tadi pemirsa, ini video amatir milik warga, terlihat memang kepulan asap tebal disusul dengan kobaran api, memang akhirnya menghanguskan 1 unit rumah warga berlantai 2 ini. Warga sekitar sontak jadi panik, langsung mereka menyelamatkan harta benda di sekitar rumah tersebut. Dengan alat seadanya sambil menunggu petugas pemadam, warga pun berusaha memadamkan api yang terus saja membesar. Nah, kebakaran diduga terjadi saat pemilik rumah ini sedang pergi ke masjid sebenarnya. Sementara ada 2 orang anak yang ditinggal di rumah. Saat itu mereka asik main-main korek api. Nah, apinya kemudian membakar kain gorden, jendela, hingga akhirnya api dengan cepat membesar dari lantai 1 meluas ke lantai 2 bangunan rumah. Waduh, cukup disayangkan ya. Paling tidak ada 2 edukasi. Harus diedukasi di sang anak bahwa kemudian korek api juga bisa berbahaya. Dan yang kedua, pengawas orang tua sebenarnya ya, Fat ya. Yang kemudian ditinggalkan sendirian di rumah. Baik. Dari informasi seputar kebakaran kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Ada seekor ular king cobra ini sepanjang 2 meter ternyata ditemukan bersembunyi di kolong mobil warga di Kabupaten Lebak, Banten. Petugas pemadam kebakaran tugasnya tidak hanya memadamkan kebakaran, dipanggil untuk evakuasi seperti ini juga dipanggil. Nah, mereka sempat kesulitan mengevakuasi ular berbisa tersebut, Ayah. Ya, kalau kita lihat ini adalah prosesnya pada saat penangkapan seekor ular king cobra di kolong mobil salah satu warga yang berada di perumahan Citra Majaraya, Kecamatan Maja. Dalam proses penangkapan ular king cobra tersebut, petugas sempat kesulitan lantaran ular masuk ke dalam kolong dalam mobil yang sulit dijangkau. Jadi kalau Anda lihat memang prosesnya cukup sulit dan juga berlangsung lama, di mana keberadaan ular ini pertama kali diketahui oleh pemilik kendaraan yang melihat ular merayap masuk ke dalam kolong mobil. Setelah berhasil ditangkap nih pemirsa ya, ular king cobra ini langsung dimasukkan ke dalam karung. Waduh. Dan cukup agresif ya ularnya pada saat ditangkap ya. Untungnya ketahuan sih. Berbahayanya kalau misalnya lagi di jalan masuk ke dalam kabin mobil ya, itu menyeramkan. Oke, udah beres dah. Itu masih
Baik. Kita masih ada sejumlah informasi, Yes. termasuk seputar kasus seorang tukang Jawa Timur. Nah, kita akan bahas mengenai kasus ini usai jeda. Tetap di sini pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Ini Israel menyerang markas pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di Lebanon Selatan. Dalam insiden tersebut, dilihat ada 2 prajurit TNI yang bertugas bersama dengan pasukan perdamaian PBB di Lebanon kena serangan tembak militer Israel. Ya, Unifil melaporkan bahwa sebuah tank Israel ini menembaki markasnya di kota Nokura hingga mengakibatkan ada kerusakan pada menara pengawas. Nah, insiden tersebut pemirsa ternyata juga melukai ada 2 pasukan Unifil yang merupakan personil Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Kedua prajurit TNI tersebut sedang menjalankan tugas pemantauan di menara pengawas di markas Unifil di Nokura saat serangan Zionis itu terjadi. Mereka pun akhirnya terluka akibat tembakan peluru dari tank Merkava milik militer Israel. Pasca insiden, 2 prajurit TNI yang terluka itu sudah mendapatkan perawatan medis dan saat ini dalam kondisi stabil. Israel beralasan bahwa milisi Hezbollah beroperasi dari dalam dan di sekitar area sipil di Lebanon Selatan, termasuk di dekat pos-pos Unifil. Namun, Indonesia menilai bahwa serangan Israel yang menyasar properti PBB itu melanggar hukum internasional. وكان عبر الرقابة الاستخباراتية ورصد منظومات الدفاع الجوي مختلف. Ya, Indonesia mengutuk serangan Israel ke markas pasukan perdamaian PBB Unifil di Lebanon Selatan yang mengakibatkan 2 prajurit TNI terluka. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ini menyatakan bahwa 2 prajurit TNI yang terluka sudah mendapatkan perawatan medis dan dalam kondisi baik. Indonesia akan membawa isu serangan keji Israel ke dalam pertemuan ASEAN-US Summit dan Forum ASEAN PBB yang menjadi agenda KTT ASEAN di Laos pada hari ini. Nah, berikut pernyataan dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Guna mendapatkan informasi dan konfirmasi langsung mengenai kondisi 2 peacekeepers Indonesia. Pada saat saya melakukan komunikasi, jadi semalam waktu Vientiane, diperoleh konfirmasi bahwa kedua peacekeepers Indonesia mengalami luka ringan namun masih berada di rumah sakit untuk melakukan observasi. Terhadap serangan tersebut, Indonesia mengutuk keras. Indonesia mengutuk keras serangan tersebut. Serangan terhadap personel dan properti PBB merupakan sebuah pelanggaran besar International Humanitarian Law dan juga resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701. Indonesia meminta semua pihak untuk menjamin dihormatinya inviolability atau tidak dapat dilanggarnya wilayah PBB dalam segala waktu dan keadaan. Ya, sementara itu pemirsa, seorang pria warga Kota Batu, Jawa Timur ini menjadi korban penembakan orang tak dikenal di Jalan Wukir, Kelurahan Tebas pada Kamis siang, pemirsa. Ya, peristiwa tersebut terekam oleh kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman memang tampak ada korban yang sedang berboncengan dengan anak dan juga istrinya tiba-tiba ditembak oleh seorang pria yang mengendarai sepeda motor. Nah, tembakan dari pelaku itu mengenai dada sebelah kiri korban. Untungnya, dalam kejadian tersebut, korban yang bernama Atok Sugiarto ini masih dapat terselamatkan, pemirsa, karena cepat mendapatkan pertolongan pada saat itu. Nah, ketika itu korban yang berboncengan dengan keluarga berkendara menuju ke arah barat. Kemudian tepat di Jalan Wukir, di depan kantor Kelurahan Temas, pelaku yang membuntuti korban tiba-tiba menyalip dan berhenti di depan korban sambil mengeluarkan senjata rakitannya. Pelaku kemudian menembak korban dan langsung melarikan diri. Korban Atok Sugiarto yang berprofesi sebagai penjual bakso ini saat ini telah dirawat secara intensif di Rumah Sakit Hasta Brata di Kota Batu. Ya, kita coba akan dalami hal ini pemirsa bersama dengan AKBP Andi Yuda Pranata, Kapolres Batu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kapolres.
Selamat pagi Mas Alfat, Mbak Maria, dan seluruh pemirsa Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Kapolres. Pak Kapolres, untuk saat ini kondisi korban sendiri seperti apa Pak? Ada info Pak? Baik, untuk hingga pagi ini kami cek untuk korban kondisi masih stabil. Pasca kemarin hari Jumat 9 pagi kita lakukan operasi kolaborasi 2 rumah sakit. Jadi untuk Rumah Sakit Hasta Brata Batu memang sudah memiliki fasilitas umum, namun untuk tim medis kita datangkan dari Kota Malang, ada 3 para pakar, khususnya dokter subspesialis kardiovaskular torak. Nah, proses ini dilakukan siang, sore sekitar jam 3 sore untuk korban sudah siuman dan proyektil berupa kotri sudah berhasil diangkat. Alhamdulillah, Mas Alfa dan Mbak Maria. Baik, untuk pelaku sendiri seperti apa Pak? Sudah diamankan oleh pihak kepolisian? Baik, kurang lebih dari 7 jam sejak si pelaku melakukan aktivitas penembakan terhadap korban, kita berkolaborasi dibantu oleh Polda Jawa Timur dan khususnya masyarakat warga Kota Batu itu sendiri di Kecamatan Teres. Mereka berkolaborasi dengan kita, terutama ada bantuan CCTV, kemudian kita menggunakan teknologi untuk pelacakan. Nah, rupanya kita menemukan salah satu pelaku ini yang diduga di tahun 2022 juga melakukan penembakan yang sama. Jadi 2 minggu sebelum kejadian kemarin di hari Kamis 10 Oktober, sebenarnya ada pelaporan satu korban juga salah satu tangan kirinya itu juga menjadi objek penembakan. Cuma pelaku ini masih misterius. Nah, kemudian kita coba tarik, kita coba kumpulkan. Nah, ketemulah inisial MS dan kita berhasil menangkap di wilayah Kabupaten Malang di luar Kota Batu. Oke. Ini karena kerja tim. Pak Kapolres. Ya. Ya, motifnya apa Pak kalau begitu Pak? Untuk pelaku sendiri, ini masih kita lakukan pendalaman, namun data awal bahwa pelaku ini selalu merasakan halusinasi bila mana di area publik. Jadi orang-orang sekitar kalau dirasa itu membahayakan langsung main tembak. Jadi pelaku ini juga mendapatkan senjata rakitan dengan membuat sendiri. Materialnya beli secara online di salah satu media sosial. Dan kemudian pembelian ini juga hanya senilai 2.700.000. Kemudian dia belajar melalui salah satu medsos Facebook untuk bagaimana merakit senjata, dan ini dilakukan yang 2 kali. Jadi ada 2 senjata yang berhasil kita temukan. Nah, halusinasi ini yang kemudian membuat dia untuk ingin selalu berjaga-jaga atau was-was terhadap lingkungan sekitar. Terutama ketika dia berkendara, khusus untuk kejadian kemarin di tanggal 10 itu merasa korban ini membuntuti pelaku, sehingga ketika berjalan beriringan sampai di depan kantor kelurahan, langsung si pelaku ini mendahului, putar balik, langsung melakukan penembakan secara random. Padahal si korban ketika itu sedang mengantar anak dan istri. Nah, posisi korban sendiri di depannya ada anak kecil, perempuan. Nah, ini salah satu yang hampir nyaris menjadi objek penembakan. Karena kalau meleset turun 5 cm ke bawah, itu sudah terkena kepala anaknya. Artinya dia sehari-hari memang membawa pistol rakitan yang ia buat itu, Pak? Betul, Mas Alfat. Jadi si pelaku itu selalu merasa was-was. Jadi ada menggunakan tas lempang berisi senjata rakitan ini sudah terkokang. Jadi siap sewaktu-waktu. Kalau kita melihat di video, dia tidak profesional, tidak kenal dengan pelaku. Ketika ada dianggap membahayakan dirinya, dia langsung mengambil. Ya, ini kita lihat di video, ini juga menggunakan tangan kiri. Jadi memang tidak profesional dalam hal ini. Oke, tapi bagaimanapun itu kan kepemilikan senjata api ilegal ini pun juga pasti akan ada aturan yang menjeratnya ya Pak ya. Tapi kalau misalnya dilihat Pak dari segi kesehatan dari pelaku sendiri, apakah sudah dicek Pak Kapolres? Ya, kita estafet kerja maraton untuk melakukan penyidikan pendalaman, terutama untuk kejiwaan. Hari ini kita agendakan tim forensik, terutama psikologi forensik untuk melakukan pendalaman apa yang menjadi faktor dan penyebab sehingga terjadi halusinasi dan sehingga motifnya kok sangat kuat untuk menyakiti secara random. Ini soalnya membabi buta, ya, tidak tahu korbannya itu ada anak-anak dan lain sebagainya. Nah, ini langsung main tembak. Baik.
Terima kasih Bapak Kapolres Batu AKBP Andi Yuda Pranata sudah berbagi informasi kepada kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat pagi Pak, salam sehat. Salam sehat Pak Kapolres, terima kasih. Terima kasih, salam sehat selalu. Kita jeda dulu pemirsa, kita akan kembali. Kita akan membahas seputar kontroversi wasit Oman yang memimpin pertandingan antara Indonesia melawan Bahrain dengan hasil akhir imbang yang mestinya Indonesia bisa menang 2-1 tapi kemudian dipanjang-panjangin sampai menit ke-99. Itu dia. Jelas ada pelanggaran di sana ya? Yes, kita akan coba nanti dalami hal itu bersama dengan PSSI dan coba narasumber. Usai jeda tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Didampingi dengan Ibu Iriana Jokowi dan sejumlah menteri, Presiden Jokowi meresmikan Istana Negara di IKN. Proses peresmian Istana Negara IKN diawali dengan penyerahan sertifikat Istana Negara dari Menteri Agraria dan Tata Ruang atau BPN Agus Harimurti Yudhoyono AHY kepada Mensesnek Pratikno. Presiden menuturkan bahwa Istana Negara diresmikan tidak berbarengan dengan Istana Garuda karena masih dalam proses penyelesaian. Istana Garuda dijadwalkan akan selesai pada November 2024 sehingga akan diresmikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Istana Negara dan Istana Garuda merupakan bagian dari kompleks Istana Kepresidenan di IKN. Kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Dan karena Istana Garuda ini saat ini masih dalam proses finishing dan dimungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan, maka pada hari ini saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu dan nanti untuk Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto menerima kunjungan Partai Keadilan Sejahtera PKS di kediaman Kertanegara, Jakarta Selatan. Ya, rombongan PKS tiba di rumah Prabowo Subianto sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Kedatangan mereka pun langsung disambut Prabowo di depan pintu. Tampak kemudian Prabowo didampingi oleh Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara dari PKS tampak hadir PLH Presiden PKS, Ahmad Heriawan, Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi, dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo yang menerima rombongan elit PKS ini mengaku bertemu dengan kawan lama yang bertemu kembali. Wah. Kehadiran di Kartanegara ini mengingatkan kita masa-masa dahulu. Kita juga mulai kerjasama politik kita, katakanlah persekutuan kita mulai dari Kartanegara ya sekian tahun yang lalu, gitu Pak ya. 2000 berapa? 14 ya? 14 ya. Jadi kita dulu bukan sekutu tapi segajah. Sebetulnya kita kontaknya tuh hanya sering juga tidak di depan media, tapi kali ini kita memandang perlu untuk menjelaskan ke seluruh khalayak bahwa kita bertekad untuk kerjasama, bertekad untuk berbuat terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, mengungkapkan bahwa kementerian pada Kabinet Prabowo Gibran mendatang kemungkinan bertambah menjadi sekitar 44 hingga 46 kementerian. Ya, Dasko ini mengaku sudah mendapatkan informasi tentang nomenklatur kementerian dan juga komisi DPR yang akan nanti difinalisasi pada pekan depan. Begini, saya nanti baru masih mau hitung finalisasinya, jumlahnya berapa. Tetapi saya waktu kemudian jumlahnya ada sekitar itu, saya mendapatkan informasi bahwa kementerian yang ada itu memang
ingin mengoptimalkan fungsi kementerian yang sebaik-baiknya untuk kemudian bermanfaat buat rakyat, sekaligus kemudian berfokus pada kampanye dari Pak Prabowo, yaitu Hasracita dan 17 program aksi yang kemudian akan diimplementasikan kepada kementerian-kementerian, baik yang existing maupun kemudian kementerian yang dipecah menjadi kementerian baru. Demikian. Itu jumlah komisi yang saat ini sedang digodok itu menyesuaikan dengan kebutuhan. Iya, sementara ini kita masih koordinasi dengan untuk finalisasi dengan juga calon pemerintahan yang baru, sehingga nanti diharapkan Senin pada saat Rapim dan Bamus itu sudah mendekati fix, dan apabila kemudian masih ada 1, 2, atau 3 yang terkoreksi dalam Rapim dan Bamus itu nanti akan disampaikan bahwa itu akan menyusul kemudian. Gitu. Ya, tadi kita sudah sebut bahwa PSSI akan melayangkan surat protes resmi ke FIFA soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf. Emang menimbulkan banyak kontroversi dan menimbulkan banyak hujatan dari netizen. Berat ini. Kalau saya mau pakai pantun boleh ya di depan ya. Ke Shanghai ketemu tanah wakaf isinya cendrawasih. Cakep. Wahai wasit Ahmed Alkaf, ingat azab Allah sangatlah pedih. Waduh, nggak cuma di dunia yuk, mewakili netizen. Kita akan bahas itu pemirsa dengan sejumlah narasumber hari ini. Kita sudah hadir di sini, ada Bang Rizal Nova Mujahid selaku analis utama Road akan membaca bagaimana situasi panasnya hati para netizen pada hari ini soal timnas ya. Selamat pagi Bang Nova. Pagi. Di sebelahnya ada Bang Erwin Fitriansyah selaku Pangmas sepak bola pada hari ini. Pagi Bang. Selamat pagi semua. Ada juga nanti kita mengundang juga Bang Arya Sinulinga selaku anggota Esko PSSI yang kita masih coba untuk hubungi hingga saat ini soal langkah PSSI ini ke depan seperti apa. Kita ingin ke Mas Nova dulu. Mas Nova, kalau Anda menangkap gambaran kemarahan netizen sejauh ini masih terus bergulirkah? Pada siapa itu ditujukan? Kalau kemarahannya itu baru kerasa ketika menjelang berakhir ya. Itu menjelang berakhir karena kan memang baru di akhir-akhir banget kita kehilangan poin penuh itu. Jadi setelah menjelang berakhir, lalu sampai berakhir baru tuh orang kecewa. Setelah kecewa langsung tentu saja caci maki ya. Sampai kapan? Sampai tadi pagi saya lihat masih ada tuh caci makinya. Masih membekas bahkan di kita Mas. Sampai tadi pagi. Jadi kalau kita lihat kemarin penuh itu di media sosial memang ada beberapa kali trending topik yang terkait dengan persiapan dan kegiatan Bahrain versus Indonesia. Ada Timnas Day, itu dari pagi kita sudah ramai, ayo nonton kayak gitu. Lalu ada Bahrain juga. Bahrain ini di bawah saja, lalu tapi dia baru naik nanti ketika jelang pertandingan dan saat pertandingan. Itu trending topik yang cukup ramai. Lalu ketika Indonesia unggul 2-1, itu juga jadi trending topik tuh, naik sih deh. Setelah pertandingan selesai, menjelang pertandingan selesai, barulah tuh Ahmed Alkaf itu langsung naik perlahan-lahan sampai pagi hari. Sampai berganti hari, sampai pukul 6, pukul 7, itu masih jadi dan narasinya negatif semua itu masih. Narasinya semuanya caci maki, tidak usah disebutkan bagaimana caci makinya, karena memang menyakitkan sekali. Sampai tutup akun. Banyak yang nanya, mohon info ini media sosial dari Ahmed Alkaf, mau silaturahmi katanya netizen Indonesia. Totalnya sendiri, banyak sekali. Totalnya sendiri ada lebih dari 28.000 perbincangan tentang Ahmed Alkaf, tentang wasit, tentang Indonesia ini. Tapi yang disoroti sebenarnya dari sisi apanya? Kalau dari netizen kita, apakah kemudian memang melihat ada yang tidak adil di sana, ataukah juga seperti apa? Ada berbagai macam perbincangan ya. Tapi sebelum itu saya ingin sampaikan, kalau dari lebih dari 28.000 perbincangan itu lebih dari 1 miliar engagement, interaksinya publik dengan postingan itu. Jadi lebih dari 60.000 engagement per postingan. Jadi semalam itu kemarin itu produktif sekali. Lalu kalau kita lihat apa saja yang dibicarakan dalam 2 hari itu, kita bisa lihat dari sentimennya, sentimen positif dan sentimen negatif. Tentu saja sentimen positif lebih tinggi pada saat pertandingan, sebelum pertandingan, ketika Indonesia memimpin, itu dukungan dari publik Indonesia sudah yakin ini menang gitu kan, mendapat poin penuh dan seterusnya. Itu sangat tinggi. Dan ketika pertandingan berakhir, itu sentimen negatif langsung naik lebih dari 30%, 37% kalau tidak salah. Itu isinya hanya pada 2, Ahmed Alkaf dan pada Bahrain.
Jadi isinya memang kalau ke Ahmed Alkaf itu caci maki, Bahrain ini yang mana nih? Ya Bahrain nanti kapan nih ke Indonesia nih? Oh, kita tunggu ini. Ditandain nama netizen juga, ditandain. Bung Erwin, kalau kita lihat kemarahan netizen ini tersorot pada Ahmed Alkaf selaku wasit yang memimpin pertandingan. Apakah kemarahan mereka ini berdasar? Karena kalau kita lihat pembelaannya dari Ahmed Alkaf, jangan diserang dong saya udah jujur dan adil. Nah, bagaimana pertimbangan dari seorang Erwin Fitriansah mengenai pertandingan Indonesia Bahrain? Ya, kalau mau ditelaah lagi, yang bikin Indonesia kecewa ya, netizen marah itu karena ada keanehan ketika injury time sudah 6 menit, tapi selesainya kok lama sekali gitu. Padahal di waktu injury time itu juga nggak banyak pertandingan, nggak banyak berhenti gitu kan ya. Jadi ketika sudah 6 menit lewat, ternyata kebobolan Indonesia gitu. Sehingga nggak jadi menang. Itu yang bikin Indonesia rakyat Indonesia supporter marah gitu kan. Awalnya kan memang itu, tapi begini, sepak bola itu prinsipnya adalah equal ya. Equal itu adalah di saat aneh ini terjadi, 3 menit aneh terjadi, 3-4 menit itu terjadi, itu kan equal. Bahrain boleh nyerang, boleh bertahan, Indonesia juga boleh nyerang, boleh bertahan. Siapa yang bisa memanfaatkan keanehan itu, ya itu yang terjadi gitu. Jadi pada saat keanehan menit terjadi ini, harusnya tetap fokus ya? Iya, fokus. Ya kalau kita mau telaah lagi gitu ya, Indonesia kan bukannya nggak boleh nyerang. Betul. Dalam waktu itu kan Indonesia juga bisa memanfaatkan kesempatan untuk menyerang dan menambah gol, mengamankan kemenangan. Sempat ada peluang makan dari Witan. Betul. Ada momen waktu Witan lolos gitu ya. Akhirnya jadi, kenapa Witan nggak ditahan bolanya? Kenapa Witan kok nyangkut bolanya? Tapi kembali lagi bahwa wajar bahwa netizen kita kesal karena Indonesia berada di pihak yang akhirnya merasa dirugikan karena kebobolan dan gagal menang gitu. Tapi sekali lagi, saya sih berusaha untuk mengingatkan bahwa equal itu, meskipun memang aneh itu keputusan dari Alkaf itu ya. Alkaf itu memang aneh itu, tapi dalam posisi itu Bahrain yang berhasil memanfaatkan keuntungan dengan menyamakan skor gitu. Sementara Indonesia kalau kita mau fokus lagi pada saat momen menyerang gagal memanfaatkan momen untuk mencetak gol lagi sehingga ada serangan balik, corner, kejadian gol. Nah, kalau dilihat lagi keanehannya lagi, itu gol kan ada potensi offside, ya kan? Nah, itu kenapa nggak dicek VAR? Nah, itu yang bisa jadi pertanyaan lagi. Tapi sekali lagi bahwa VAR itu tidak mutlak harus dicek kalau wasit tidak menganggap itu sebuah keperluan. Nah, ini aneh lagi kan? Kenapa kok nggak dianggap sebagai nggak perlu dicek orang? Ada potensi offside kok di situ. Jadi ada beberapa cerita di situ yang membuat netizen kesal gitu kan. Ya kan, beberapa hal itu yang mungkin nanti akan menjadi materi protes yang akan dilayangkan oleh PSSI kepada FIFA. Nah, bagaimana kemudian kelanjutan dari surat protes tersebut? Nanti kita bahas ya Bang ya, saat lagi saja dah. Pemirsa, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kalau tadi kita sudah menangkap paling tidak dari Mas Nova menjelaskan netizen amarah seperti apa. Amarah Alfat sudah sangat terlihat ya kan? Apalagi juga saya, kalau kata Ustadz Alfat gitu ya, nggak afdal kita nggak lihat juga bagaimanakah komentar masyarakat di luar sana terkait dengan hal ini. Sudah ada rekan kami, ada Kezia Josephine. Kami sapa dulu Kezia. Kezia silakan. Ya baik, Alfat, Maria dan juga pemirsa. Ya Alfat, Maria dan juga pemirsa, ini benar sekali Kamis kemarin pertandingan atau laga antara Indonesia melawan Bahrain yang merupakan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga berlangsung di Bahrain National Stadium dengan akhir skor seri 2-2. Dan tentunya pertandingan ini menuai sejumlah kontroversi terutama dari wasit yang memimpin laga, Ahmed Alkaf, yang keputusan-keputusan ini menuai sejumlah protes dari masyarakat Indonesia. Namun tidak hanya dari masyarakat Indonesia, ini juga dari media luar juga menyoroti pertandingan ini, terutama dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh wasit Ahmed Alkaf. Dan kita akan coba tanyakan kepada masyarakat tanggapan mereka seperti apa nih mengenai pertandingan kemarin. Sudah ada bersama dengan kami sejumlah masyarakat. Halo Mas, namanya siapa Mas? Arya. Mas Arya, Mas siapa? Dede Agus. Oke, Mas Arya, Mas Dede Agus. Nonton nggak bola kemarin? Nonton. Nonton Sendiri atau lomba rame-rame nih? Bareng keluarga. Rame-rame. Oke, bareng keluarga rame-rame. Kemarin gimana nih melihatnya soal wasit yang memperpanjang waktu nih kan katanya seperti itu. Ini gimana nih? Ya greget aja sih kalau lihat wasit curang gitu. Ya kayak gitulah. Terus terang saya
wasit yang kemarin mimpin Indonesia PS Bahrain itu nggak pre-play lah, harus diusut tuntas kepada Pak Erick Thohir gitu. Saya penggemar berat timnas Indonesia, saya kecewa berat lah gitu melihat kepemimpinan wasit itu harus diusut. Kalau bisa jangan mimpin lagi itu pertandingan sepak bola, dia nggak pantas. Kemudian berarti apa yang harus dilakukan nih oleh PSSI? Apakah kemudian melakukan protes seperti itu atau bagaimana, Mas? Ya tolong iniin aja, ditegur aja sama wasitnya, jangan main curang aja gitu, main murni aja pokoknya. Ke pipanya aja langsung Pak Erick Thohir, harus diusut lah gitu, diusut tuntas wasit itu. Soalnya waktu itu kan tambahan waktunya 6 menit, masa jadi 9 menit, kan itu enggak masuk akal gitu. Bener-bener itu mah pengen kalah aja Indonesia gitu, nggak boleh menang gitu. Nah kalau misalkan nih wasit Ahmed Alkaf nonton sekarang, mau sampaikan apa nih, Mas? Ya kalau misalnya nonton sih pengen ajar aja gitu, pengen ini aja sih, cuma bilang aja jangan main curang, terus ya main murni aja gitu pokoknya, udah intinya gitu aja kalau ini. Kalau masih gimana? Jangan mau terima uang sogokan lah buat wasit yang kemarin itu mah jelas lah kayaknya disogok itu. Oke. Mas Dede, Mas Arya, ini kan selanjutnya Indonesia akan melawan Cina. Mungkin boleh nih semangatnya buat Indonesia gimana nih? Pokoknya buat Indonesia tetap semangat terus, walaupun wasitnya curang, tetap semangat aja udah. Oke, Mas Dede gimana nih? Ya semangat terus lah, kita harus optimis bisa lolos Piala Dunia lah 2026. Oke, mantap, semoga lolos ya gitu ke Piala Dunia ya, amin. Selamat, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami, selamat melanjutkan aktivitas ya Mas Arya, Mas Dede. Nah Maria dan juga Alfat, nah itu dia tadi tanggapan dari masyarakat mengenai kontroversi dari wasit yang kemudian kemarin memimpin laga Indonesia melawan Bahrain, itu Ahmed Alkaf. Kita kembali ke studio. Ya, terima kasih Kezia. Itu komentar begitu polosnya lah ya netizen kita. Amarahnya terasa banget, Fat gitu. Langsung itu mah jelas lah sogokan itu mah. Ya, pasti itu lah. Kalau Mas Nova melihat ada di komentar-komentar netizen itu ada juga tudingan-tudingan seperti itu. Sampai begitu, sampai bisa memastikan begitu loh. Banyak sekali. Bahkan ada video yang viral juga tuh, ada ibu-ibu perempuan ditanya ini pasti ada fulus ini. Lu bisa punya fulus tapi Indonesia punya kelas kayak gitu ya. Itu banyak sekali yang membicarakan ini pasti ada sogokan, tapi apakah sogokan itu berpengaruh pada pertandingan, mempengaruhi kemudian hasilnya kayak gimana? Karena banyak juga yang bertanya, kalau memang nanti terbukti terbukti itu ada sogokan, apakah ini pertandingan nanti berubah hasilnya? Apakah diulang atau kayak gimana? Itu nanti banyak juga yang bertanya seperti itu. Tapi lagi kalau kita lihat momen nonton Bahrain Indonesia ini kan momen pilkada nih sebenarnya. Jadi banyak juga yang mengajak ini, memanfaatkan ini untuk jadi nonton bareng dengan tim ses dan tim ses para pilkada itu juga menarik tuh. Itu yang jadi salah satu ngebus perbincangan di media sosial. Karena ketika mereka dan timnya berbicara tentang ini, ada yang mendukung dan seterusnya gitu juga. Jadinya kan banyak sekali aktivitas yang bersentuhan tuh. Ada politik di sana, ada tentu saja olahraganya di sana, ada bahkan ada yang ngajakin taruhan kayak gitu deh. Ya macam-macam jadinya. Nah, tapi itu semua berakhir begitu saja ketika Indonesia imbang 2-2 sekitar pada tengah malam itu ya. Fokusnya sudah berubah. Fokusnya udah berubah. Fokusnya udah langsung ya ke Ahmed Alkaf. Ahmed Alkaf aja semua itu sampai tadi malam kan. sampai tadi malam masih kelihatan Ahmed Alkaf. Dan kita juga nanyain. Baik. Kita buktikan nih
FIFA benar jika benar melayangkan protes kepada PSSI jika benar melayangkan protes kepada FIFA, kita buktikan apakah benar tuh anak emasnya PSSI Erick Thohir ini, kayak kira-kira gitu. Itu yang juga menjadi pertanyaan juga ya publik di netizen kita di media sosial ya. Dan dia menjawab juga ini Bang Erwin. Jadi sebenarnya kalau kita lihat oke lah kesempatan diberikan kepada Indonesia, timnas kita maupun Bahrain juga pada saat di menit-menit yang aneh itu equal. Tapi menit-menit aneh ini penjelasannya bagaimana? Karena kan publik masih juga belum bisa menerima begitu ya. Kenapa kemudian ada tambahan 6 menit tapi justru kemudian wasit ini menyempritkan belnya pada fluidnya pada saat sekitar 99 sampai 100 ya. Udah emosi banget sih gitu ya. Aduh. Ya itu yang jadi pertanyaan, termasuk pertanyaan saya juga sebetulnya. Dan itu yang jadi gini, wasit itu diberi kuasa setelah 6 menit itu diberi kuasa untuk menghentikan pertandingan di menit berapapun ya, berdasarkan apa yang terjadi di lapangan tentunya ya. Jadi kalau dia mau nambah 10 juga masih bisa gitu. Mau nambah 20 juga bisa gitu. Yang bisa menghentikan pertandingan kan wasit. Betul. Ya, kecuali kalau ada penonton masuk, rusuh, berhenti. Tapi kalau dalam situasi normal artinya 2 kali 45 menit atau misalnya ada perpanjangan waktu, yang bisa fluid kan cuma wasit. Pertandingan stop gitu. Kalau penonton masuk, pertandingan stop karena faktor force majeure gitu kan. Jadi apapun alasan dari wasit itu kan, itu yang jadi kita bertanya-tanya. Karena di waktu 6 menit injury time itu nggak ada kok pemain yang cedera terus jadi lama, tergeletak lama, ya nggak ada yang bola dibuang dengan bola dibuang terus nggak balik-balik bolanya, kan nggak ada gitu juga gitu kan. Nggak ada pemain cedera, ambulan masuk, nggak ada seperti itu. Makanya itu yang jadi pertanyaan, keanehan apa yang membuat wasit Al-Kaf ini membuat ada setelah 6 menit jadi 4 atau 5 menit sehingga Bahrain bisa memanfaatkan kesempatan untuk mencetak gol dan merugikan Indonesia. Setelah aturan itu ya, bagaimana kemudian wasit memang boleh menambah waktu tapi tidak boleh mengurangi itu. Iya, itu ada di pasal 7 Law of the Game dari FIFA. Wasit boleh injury time ditunjukkan show by fourth official di tepi lapangan 6 menit. Ya, tapi itu nggak boleh dikurangin. Tapi itu boleh ditambahin terserah dari wasit berdasarkan dari kejadian yang ada di lapangan gitu. Tapi menjawab pertanyaan netizen tadi, jika kemudian nanti ini terbukti benar ada sogokan misalnya, ada uang yang bermain di balik ini semua, apakah benar pertandingan bisa diulang? Apakah benar ini bisa mengubah hasil pertandingan? Mungkin. Dijawab saja ya. Kami akan jeda dulu, kami kembali saat lagi. Masih juga mencoba menghubungi Bang Aris Sinulinga, anggota Exco PSSI. Usai jeda di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita masih bahas soal rencananya PSSI akan melayangkan surat protes ke FIFA. Nah, jika kemudian surat protes ini diterima, lalu misalnya terbukti ada pelanggaran, terbukti ada pengaturan skor, misalnya terbukti ada pengaruh uang di situ, apakah itu bisa mengubah jalannya pertandingan, mengubah hasil pertandingan? Ya, yang pertama adalah melayangkan surat protes itu harus, ya, bukan sebaiknya, bukan akan merencanakan, enggak, tapi harus melayangkan surat protes. Sebagai sikap kita ya? Iya, entah itu ke AFC, entah itu ke FIFA, sebagai sikap bahwa ini loh ada keanehan di pertandingan ini sehingga Indonesia dirugikan gitu ya. Itu harus. Yang kedua, kalau misalnya itu surat itu diterima, tentu ada proses, ya kan? Prosesnya itu nggak mungkin sehari 2 hari, nggak mungkin seminggu gitu ya. Biasanya seperti itu. Diusut dulu, wasitnya dipanggil, ya ada bukti-bukti atau enggak. Itu bukan proses yang mudah, bukan proses yang sebentar. Dan kalau misalnya terbukti misalnya ada sogokan gitu ya, seperti kata netizen, ada sogokan, ada kuasa dari luar untuk mempengaruhi hasil pertandingan, itu juga belum tentu hasil pertandingan dibatalkan atau ada pertandingan ulang gitu. Karena yang dulu-dulu sebuah pertandingan itu ada dibatalkan, kita sempat bahas tadi waktu nggak on cam, Afrika Selatan lawan Senegal. Hasilnya 2-1 untuk Afrika Selatan. Tapi wasit dengan kealpaannya, dengan keteledorannya, dia membuat Afrika Selatan menang karena memberikan penalti yang harusnya nggak penalti. Itu ada impact secara langsung. Terbukti ada impact secara langsung yang membuat salah satu tim kalah. Ya, salah satu jadi diuntungkan menang. Kalau dalam pertandingan kita dalam pertandingan ini seperti tadi di segmen pertama, dengan keanehan waktu tambahan itu, dua tim memiliki kesempatan yang sama. Impactnya tidak langsung juga. Impactnya nggak langsung, ya. Sekali lagi, ini mungkin akan nggak seneng netizen dengar, tapi Indonesia juga punya peluang untuk menambah gol di waktu yang aneh itu. Kita semua sepakat bahwa kenapa sih kok ditambahin setelah 6 menit kok lama banget gitu. Semua sepakat. Saya juga kesel nih, ngapain sih wasit kok orang nggak ada pelanggaran yang lama, kok nggak ada pemain guling-gulingan, nggak ada pemain yang cedera, nggak. Kenapa kok lama sekali? Tapi dalam waktu yang aneh itu, Indonesia dan Bahrain sama-sama diberikan kesempatan yang seimbang untuk mencetak gol, untuk mempertahankan gawangnya dari kebobolan. Jadi
kondisinya itu lain dengan Australia dan Senegal. Iya, Australia dan Senegal. Ketika wasit dengan sengaja memberikan sebuah hal yang impactnya secara langsung memenangkan dan menguntungkan satu tim gitu. Jadi akhirnya pertandingan dibatalkan, diulang. Nah ini kasusnya agak beda meskipun ya sudah dalam posisi yang dirugikan karena Indonesia yang kebobolan dan akhirnya batal menang. Tapi yang harus diingat adalah Indonesia harus tetap fokus karena peluang kita untuk ke peringkat 2 untuk langsung lolos ke Piala Dunia itu masih ada. Mungkin, masih ada. Amin. Mas Nova kalau kita lihat izin ya, saya ke Mas Nova ya. Mas Nova kalau kita lihat tadi pandangan dari Mas Erwin, Indonesia sebenarnya bisa punya peluang yang sama, harusnya fokus, bisa punya peluang bahkan di 3 menit akhir itu. Nah, apakah juga ada netizen-netizen yang kemudian menyuarakan bahwa seharusnya Indonesia nih bisa memanfaatkan peluang-peluang itu gitu. Jadi sorotannya tidak hanya ke Ahmad Elkaf tapi juga ke timnas Indonesia. Ada tidak? Ada narasi itu juga. Yang paling banyak itu timnas Indonesia diminta tetap fokus menghadapi berbagai pertandingan yang akan dihadapi ke depan. Ya. Kalau yang sudah ya sudahlah. Ini kita tidak bisa lakukan apa-apa lagi. Ada banyak sekali yang bisa dievaluasi, ada banyak sekali perbaikan-perbaikan. Tetapi yang paling penting adalah Indonesia jangan patah semangat karena masih ada pertandingan-pertandingan berikutnya yang masih bisa dimenangkan. Belum lagi tadi juga dibicarakan pertandingan kita di Jakarta atau di Indonesia itu nanti akan lebih banyak. Betul. Kita sudah beberapa kali, nanti kan tinggal tersisa dengan Jepang, nanti kita Arab di luar itu kan ya. Karena kan Cina besok nanti di Cina kan. Nanti yang akan bertanding di luar lagi itu kan cuma Jepang, setelah itu Indonesia semua. Kayak gitu. Australia itu lagi ya? Oh iya. Jadi peluang kita untuk permintaan agar timnas Indonesia tetap fokus, jangan sampai kehilangan semangat itu justru lebih tinggi daripada tentang Alkaf sebenarnya. Tetapi memang volume Alkaf ini tiba-tiba saja naik gitu pada kemarin pagi. Ya karena ada keanehan itu ya, tapi tetap semangat kita untuk timnas agar tetap fokus menjalani beberapa partai pertandingan lainnya itu juga tetap menyeruak di media sosial ya. Betul. Nah menjawab hal-hal itu Bung, artinya peluang Indonesia nanti melawan Cina nih, oke kita sudah legowo lah ya dengan apa yang terjadi kemarin gitu ya. Saya belum. Kita coba tabayun gitu kan. Kita serahkan nanti kepada PSSI yang akan melayangkan surat ke FIFA. Tapi kalau kita lihat pertandingan next nih dengan Cina, peluangnya seberapa besar sebenarnya Indonesia? Besar. Bahkan kalau menurut saya lebih besar dibandingkan ketika menghadapi Bahrain. Wow. Ya, karena Cina sekarang nggak pernah menang. Ya, mereka kalah terus, lawan Jepang kalah, lawan Arab Saudi juga kalah gitu ya. Seri pun belum ada mereka ya? Belum, lawan Australia juga kalah. Terakhir kalah mereka lawan Australia 3-1 meskipun sempat mencetak gol terlebih dahulu. Tapi artinya gini, Cina ini dalam posisi yang tertekan ya. Posisi tim yang tertekan itu bisa berubah menjadi sebuah motivasi. Mereka main di kandang gitu ya. Yang datang Indonesia. Ya Indonesia tetap harus nggak boleh jumawa, nggak boleh kehilangan kewaspadaan meskipun Cina nggak pernah menang gitu. Tapi secara teknis, secara tren permainan, secara hasil Indonesia punya modal yang sangat besar untuk bisa menang dari Cina. Sekali lagi, ini kan maraton nih. Jadi pertandingannya nggak setiap minggu gitu. Pertandingan terakhir itu Juni tahun depan. Kita lawan Bahrain di Jakarta itu masih Maret tahun depan. Jadi simpanlah netizen-netizen energi kalian untuk mendukung ya. Jangan sampai lupa gitu ya. Karena Maret tahun depan baru lawan Bahrain. Yang harus diingat adalah gini, antisipasi bagaimana kalau menemui kejadian-kejadian yang non teknis seperti yang dihadapi di lawan Bahrain ya. Misalnya nanti lawan di Arab Saudi di GBK, lawan Bahrain di GBK. Dari mana wasitnya? Ya kan? Itu kan harus diantisipasi. Secara organisasi mungkin ya, kalau misalnya memungkinkan, apakah ada pertanyaan dari PSSI atau keberatan kritik dari PSSI ke AFC gitu ya. Dalam hal ini kan di bawahnya AFC. Kok wasitnya dari daerah Arab lagi gitu ketika menghadapi Arab atau Bahrain gitu. Kita oke lah main di kandang, tapi apa ada yang bisa menjamin bahwa nggak ada keanehan-keanehan seperti yang kita alami di Bahrain? Apakah ada yang bisa menjamin secara organisasi ya? Secara permainan sangat penting untuk diingat oleh pemain ya. Pasti Coach Sintayong juga pasti sudah ingatkan bahwa ada faktor-faktor non teknis lah. Pemain guling-gulingan lah ya. Wasit kok kayaknya nguntungin mereka. Fokus sesuai sama game plan yang dimainkan sama Coach Sintayong tuh game plan-nya kayak apa, fokus di situ aja. Dan sebelum wasit meniupkan peluit gitu ya. Ya mungkin kalau secara teknis kita ada di level yang mungkin masih ada di bawah dibanding Jepang. Tapi Jepang ketika menghadapi Bahrain
itu menghadapi teror juga dari penonton. Paling tidak dari penonton sudah kelihatan. Ketika mau ambil penalti, matanya dilaser. Iya, betul. Itu sebuah gangguan yang sangat-sangat mungkin terjadi dalam sebuah pertandingan sepak bola, non teknis ya. Tapi Jepang bisa bermain dengan gameplaynya sendiri. Betul. Tidak terpengaruh. Ya, kita nggak ngomongin mereka jago sih gitu. Enggak, tapi mereka mental mereka fokus mereka. Ya itu harus dicontoh. Kita fokus di permainan sendiri saja lah ya. Itu harus dicontoh benar. Baik. Wah, saya benar masih banyak pertanyaan Aduh, ya. Soal ini masih nih. belum puas gitu. Paling tidak peluang Indonesia untuk bisa mencapai posisi 2 itu masih cukup besar, Fat. Itu yang harus kita berikan semangat penuh untuk timnas kita ya. Saya ingin tutup dengan sebuah pantun, cakep boleh? Lari berpencar ketika perang, cakep. Naik ke bukit mencari parang, cakep. Meski terus dihajar tim curang, Indonesia pasti bangkit dan harus menang. Bismillah, Indonesia. Siap, terima kasih. Terima kasih Mas Erwin. Sudah ada di Apa Kabar Indonesia Pagi. Nanti kita akan tunggu bagaimana langkah selanjutnya dari PSSI dan juga langkah Indonesia terus melawan Cina bisa menang di pertandingan selanjutnya. Kita jeda dulu pemirsa, nanti kita akan kembali dengan sejumlah informasi lain tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, balik lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kami hadirkan informasi yang seru-seru menarik untuk Anda. Ini ada Festival Seni dan Budaya yang penuh dengan nuansa retro hadir kembali di Jakarta. Festival Lintas Melawai namanya, yang adalah sebuah acara yang menyatukan generasi muda dan juga tua seperti Alfat kembali menghidupkan kenangan era 80-an. Saya sebagai generasi tua, ini adalah informasi mengenai Lintas Melawai ini. Pemirsa, ini memiliki visi loh untuk menjadi ajang festival seni dan budaya yang memperkenalkan warisan budaya Indonesia dari era 80-an, eranya saya, kepada generasi muda. Nah, dalam nuansa retro, festival ini ingin memberikan ruang bagi semua kalangan untuk bisa mengekspresikan diri. Nah, festival ini dimeriahkan oleh musisi-musisi legendaris seperti Faris RM, Ikang Fauzi, Ahmad Albar, Club Project, Karimata, Krakatau, hingga Berli Kumahua. Yang nggak tahu nama-nama itu berarti kelihatan ya usianya berapa. Yang tahu berarti tahu ya. Dengan tema yang mengangkat nostalgia, Lintas Melawai ini menawarkan pengalaman yang berbeda dari festival-festival lainnya. Oke, sudah nggak sabar nih ya, pengen lihat rekan kami yang udah di sana, Leo Chandra, buat joget-joget bareng ya di Festival Melawai. Dari joget kelihatan juga loh, gerakan jogetnya generasi tua apa muda? Itu dia. Kalau gini kita cek dulu, Leo udah joget dari jam berapa tadi kamu di sana? Sudah habis, jadi yang baru datang daftar aja dan ada SP. Maria Segaf, Alfat, benar sekali. Tak lengkap ya kalau kita tidak nyanyi sedikit untuk lagu tahun 80-an. Engkau masih anak sekolah 1 SMA. Yang pastinya aku pengen ngajak Alfat dan juga Maria Segaf serta pemirsa TV One yang untuk menghabiskan akhir waktu pekannya di acara Lintas Melawai di Taman Kota Peruri Melawai, Jakarta Selatan. Nih lihat, sudah menarik sekali bukan Alfat dan juga Maria Segaf, pasti mau datang nih ke sini. Jadi ini udah ada disediakan berbagai tempat, mulai dari stand makanan, kemudian ini pastinya memanjakan para pengunjung untuk bisa menikmati kuliner. Bukan hanya itu aja Alfat dan juga Maria Segaf, bahwasannya di sini juga akan dimeriahkan juga sejumlah musisi legendaris di tahun 80-an yang pastinya untuk mengajak Anda bernostalgia di era tahun 80-an dan juga tahun 90-an. Saya mengajak Maria Segaf dan juga Alfat untuk bergeser ke panggung utamanya sebelah sini karena sudah terlihat sekali di sini ada emak-emak yang identik dengan warna pink, ungu, di mana mereka ini sangat berseria begitu ya, menikmati alunan musik. Kemudian mereka nantinya ini akan kemudian mengikuti goyang bersama begitu, karena memang acara ini berlangsung dari tanggal 11 sampai tanggal 13 Oktober. Penasaran untuk harga tiketnya? Ini bervariasi, Rp350.000 per harinya, atau untuk tiket VIP-nya selama 3 hari Anda bisa membayar cukup dengan harga Rp3 juta di platform online yang ada tersedia. Dan pastinya untuk Anda yang datang di jam pagi seperti saya sekarang ini sampai nanti jam 4 sore, ini tiket masih gratis. Jadi ayo pemirsa TV One untuk datang ke Taman Kota Peruri Melawai, Jakarta Selatan untuk kita sama-sama bisa berjoget di tahun era 80-an. Dan yang pastinya Anda juga akan bisa melihat sejumlah komunitas mobil klasik di tahun 80-an. Kemudian Anda juga akan dihibur dengan musik ataupun musisi legendaris mulai dari Faris MM, Club Project, Ahmad Albar, dan juga Ikang Fauzi. Pasti Alfat dan juga Maria Segaf serta pemirsa TV One udah nggak sabar kan untuk sama-sama kita berjoget bersama di Taman Kota Peruri Melawai, Jakarta Selatan. Ayo datang ke sini Alfat dan juga Maria Segaf, kembalikan dari studio.
Waduh, siap, tungguin ya Leo ya. Udah kelihatan tuh di belakang. Kalau jogetnya yang generasi tua Lihat. gimana? Oh, Leo juga jogetnya Kalau anak muda gini, kalau yang tua gimana, Pat? Kalau tua ya gini-gini tadi, tapi anak muda kan gitu sekarang. Pargoy. Kelewatan, jangan ya pemirsa ya. Jalan-jalan bareng Syahrini. Cakep. Paling enak makan bubur diaduk. Cakep. Saya Maria Segaf dan Alfa Tauhid pamit hari ini. Mau makan nasi uduk. Asik, udah lapar. Ya, kita sudah berada di penghujung Apa Kabar Indonesia Pagi pada hari ini, dan kami pun harus undur diri pemirsa. Saya Alfa Tauhid. Saya Maria Segaf pamit, dadah, sampai jumpa.